Oke, baik. Silahkan Ibu Stika dilanjutkan untuk peserta terakhir. Terima kasih Pak Ahmad. Ini Baik, saya mungkin bisa kalau jam 7 Bapak-bapak ayo yang 3 ya. saya hormati, Eh, Assalamualaikum jadi warahmatullahi sesi lagi wabarakatuh. selesai. Selamat sore, salam Ibu sejahtera Khalid, untuk kita Kita sekalian. ke Puji dan Eka. syukur kehadirat Tuhan karena kita diberi waktu dan kesempatan melakukan aktivitas seminar rancangan aktualisasi pada iya, sore maaf. hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Pak Fadli untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya Pak Mentor, selamat berjumpa Pak Marson. Terima kasih Ya, sudah hadir selamat. bersama kami. Bapak akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang disajikan oleh Pak Fadli. Dan Bapak penguji kita Pak Ridwan akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Fadli memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Ya, share terima kasih screen Bu. dan slideshow. Saja. Ica sudah jam 3 ini. Ica dan saya Eca. Ya, karena Eca kan bisa asar. Oh? Ya, oke. Ya, bisa kelihatan Bu? Ya, bisa. Pak. Ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Ridwan Mumu, MSI, sebagai penguji pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Marson, SH MKes, sebagai mentor saya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Coach Insinyur Stince Wirianto, MSI. Dan Bapak Evaluator Bapak Ahmad. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemberian Asuhan Keperawatan pada Pasien Preoperasi di Unit Pelayanan Operasi RSUD Trikora Salakan. Asuhan keperawatan adalah suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang memampukan perawat untuk mengatur dan memberikan asuhan keperawatan. Pelayanan asuhan keperawatan adalah suatu pendekatan dalam memberikan pelayanan di mana perawat berperan penting dalam proses memberikan jasa serta pelayanan yang baik terhadap pasien di rumah sakit. Standar asuhan keperawatan berfungsi sebagai pedoman maupun tolak ukur dalam pelaksanaan praktik keperawatan agar sesuai dengan nilai-nilai profesional, etika, dan tanggung jawab. Penerapan standar asuhan keperawatan dalam hal ini meliputi standar pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi keperawatan. Saya bekerja di Rumah Sakit Trikora Salakan sejak 2016, kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan mengamati bahwa dalam proses pemberian asuhan keperawatan pada pasien preoperasi, masih banyak terdapat kekurangan seperti perawat tidak memperkenalkan diri ke pasien, tidak menanyakan keluhan pasien dan menjelaskan prosedur tindakan, sehingga sering terjadi ansietas atau kecemasan pada pasien preoperasi yang akan berdampak pada jalannya operasi. Kemudian saya mengidentifikasi isu dan saya mendapatkan 4 isu, yaitu yang pertama, kurang optimalnya pemberian asuhan keperawatan pada pasien preoperasi. Yang kedua, kurang disiplinnya perawat kamar operasi saat membuang limbah bekas operasi ke tempat sampah yang tepat. Yang ketiga, belum optimalnya batas penjaga pasien di ruang pemulihan operasi. Kemudian yang keempat, kurangnya kedisiplinan perawat dalam peletakan instrumen operasi. Kemudian dari isu-isu tersebut saya melakukan analisis tapisan isu menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Dan pada metode tersebut saya mendapatkan isu kurang optimalnya pemberian asuhan keperawatan pada pasien yang tertinggi nilainya, sehingga saya mengangkat isu tersebut. Kemudian dari permasalahan tersebut saya mencari penyebab masalah menggunakan diagram fishbone. Ya, dan terdapat masalah yaitu kurangnya motivasi perawat, pasien tidak kooperatif, belum adanya SOP, pemberian asuhan keperawatan yang kurang tepat,
tidak adanya pegangan atau pedoman dalam pemberian asuhan keperawatan, kemudian banyaknya jadwal pasien operasi, yang menyebabkan kurang optimalnya pemberian asuhan keperawatan pada pasien preoperasi. Kemudian dari analisis dampak isu, jika kurang optimalnya pemberian asuhan keperawatan pada pasien preoperasi di unit pelayanan operasi Rumah Sakit Rikora Salakan tidak diatasi, akan berdampak pada pelayanan rumah sakit, yaitu menurunnya kualitas pelayanan dan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Rikora Salakan. Jika isu tersebut tidak diatasi, akan berdampak pada pelaksanaan operasi yang menyebabkan kerugian pada pasien, sehingga mempengaruhi pandangan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Kemudian alternatif pemecahan masalah, di sini kurangnya motivasi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien peroperasi. Pemecahan masalahnya saya meningkatkan motivasi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Kemudian pasien tidak kooperatif, perawat harus memberikan asuhan keperawatan dengan ramah agar pasien lebih kooperatif lagi. Tidak adanya pegangan dalam pemberian asuhan keperawatan menjadikan SOP sebagai pegangan atau pedoman pemberian asuhan keperawatan. Kemudian yang keempat, belum adanya SOP tentang pemberian asuhan keperawatan pada pasien preoperasi, melakukan koordinasi dengan pimpinan, mentor atau kepala ruangan untuk pembuatan SOP asuhan keperawatan pada pasien preoperasi. Kemudian pemberian asuhan keperawatan yang kurang tepat, memberikan asuhan keperawatan secara teliti lagi. Banyaknya jadwal pasien operasi, ya di sini kita perawat harus mengatur waktu pemberian asuhan keperawatannya. Kemudian dari masalah tersebut saya membuat rancangan kegiatan, terdapat 4 rancangan kegiatan saya. Yang pertama, konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan terkait isu yang diangkat serta membahas pembuatan SOP. Kemudian kegiatan yang kedua, langsung masuk di kegiatan, langsung masuk di tahapan sekaligus ya. Kegiatan yang pertama, konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan terkait isu yang diangkat serta membahas pembuatan SOP. Tahap yang pertama merencanakan pertemuan, outputnya yaitu terencananya jadwal pertemuan. Kemudian yang kedua melakukan pertemuan, outputnya terlaksananya pertemuan yang sudah terjadwal. Dan yang ketiga konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan, sehingga adanya arahan mentor dan kepala ruangan terkait pelaksanaan aktualisasi. Yang keempat, membahas tentang pembuatan SOP asuhan keperawatan preoperasi, sehingga terbitnya SOP asuhan keperawatan preoperasi. Dan nilai-nilai dasar yang berkaitan yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kontribusi kegiatan terhadap visi dan misi Pemda yaitu mendukung visi dan misi yang kedua yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi kepada sejawat atau teman perawat tentang SOP asuhan keperawatan preoperasi. Tahapan yang pertama melakukan konsultasi dan meminta arahan mentor. Ya, outputnya terlaksananya konsultasi dan mendapat arahan dari mentor. Kemudian yang kedua merencanakan pertemuan dengan sejawat untuk melakukan sosialisasi. Outputnya terencananya jadwal pertemuan. Kemudian yang ketiga membagikan print out SOP. Ya, terdistribusinya print out SOP. Kemudian yang keempat meminta kesediaan kepala ruangan untuk menjelaskan SOP tersebut. Outputnya yaitu meningkatnya pengetahuan dan motivasi perawat terhadap pemberian asuhan keperawatan preoperasi. Nilai-nilai yang berkaitan yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian pada kegiatan ketiga, memberikan asuhan keperawatan pada pasien preoperasi bersama sejawat. Artinya setelah dilakukan sosialisasi kita melakukan ini prakteknya, Bu. Ya. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan pengkajian data subjektif dan objektif. Outputnya adanya data subjektif dan objektif. Kemudian yang kedua menentukan prioritas diagnosa berdasarkan data yang didapatkan. Yang ketiga menyusun intervensi keperawatan sesuai kebutuhan pasien. Outputnya tersusunnya intervensi keperawatan sesuai diagnosa keperawatan pasien. Yang keempat
mengimplementasikan kegiatan sesuai intervensi keperawatan, yaitu terlaksananya intervensi keperawatan. Kemudian evaluasi keadaan pasien setelah diberikan asuhan keperawatan. Outputnya keluhan pasien teratasi. Yang keenam, mendokumentasikan asuhan keperawatan yang telah diimplementasikan, sehingga tercatatnya asuhan keperawatan sesuai dengan implementasi. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang keempat, yaitu evaluasi motivasi perawat terhadap pemberian asuhan keperawatan pre-operasi. Yang pertama, membuat Google Form, outputnya adanya Google Form. Yang kedua, mengirim Google Form ke teman sejawat di unit pelayanan operasi via WhatsApp, sehingga teman sejawat mengisi Google Form tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi hasil pengisian Google Form. Outputnya meningkatnya motivasi perawat terhadap pemberian asuhan keperawatan preoperasi. Nilai dasar yang berkaitan yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian jadwal tentatif kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan terkait isu yang didapatkan, serta membahas pembuatan SOP asuhan keperawatan preoperasi. Waktu 1 menit lagi, Pak. Ya, Bu, terima kasih. Dilakukan pada bulan Juni minggu keempat. Kemudian kegiatan yang kedua saya lakukan di bulan Juli minggu ke-1. Kegiatan ketiga di bulan Juli minggu kedua. Dan kegiatan keempat dilakukan di bulan Juli minggu ketiga. Terima kasih. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan stop share, Pak Fadli. Ya, Bu. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, selanjutnya kami silakan Pak Mentor, Pak Marson untuk memberikan penguatan. Silakan Pak menggunakan waktu yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Bapak Penggi, Doktorandus Ridwan Mumu, MSI. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Insinyur Since Kui Rianto, MSI. Yang sangat-sangat saya banggakan adik Muhammad Fardi Sahran yang sangat akan ya siap-siap mempertanggungjawabkan isu aktualnya. Dan Siap, saya Pak. tidak lupa memberikan dengan hormat evaluator Pak Ahmad Juwarni. Ya, selamat siang, sudah menjelang sore ini. Ya. Oke, Pak Ridwan, selamat siang. Saya mendukung judul dari Muhammad Fadli bahwa dengan isu aktualisasi mengatasi masalah kecemasan pasien preoperasi. Saya selama bertugas juga terkadang ini kasus sering terjadi. Kalau kita lihat setelah pasien preoperasi ada kecemasan, artinya pasien juga harus diberikan informasi. Nah, ini diangkat oleh salah satu adik kita. Ini masalah asupan keperawatan, itu harus, karena itu sesuai dengan standar operasional rumah sakit. Nah, ini SOP tadi saya tambahkan. Ini SOP-nya sudah ada, tapi terkadang juga masih belum optimal. Karena begini, salah satu rumah sakit kalau tidak ada SOP-nya tidak diakui secara akreditasi oleh tim lembaga KAR dari pusat ya. Nah, rumah sakit Tarakan sudah terakreditasi itu. Cuma terkadang juga ini teman-teman juga sering mengabaikan, ya, karena ini hak pasien sebenarnya, ya, yang harus kita berikan, karena ini
kalau memberikan asuhan keperawatan itu salah satu outputnya memberikan kenyamanan dan keamanan sebenarnya dari pasien itu sendiri. Nah, itu outputnya, ya. Tapi kalau ini kasus ini kan sering terjadi, maka saya suruh diangkat ulang supaya teman-teman juga isu aktualisasi ini berguna bagi teman perawat yang ada di OK dan juga di ruangan dan juga dokter-dokter juga yang melaksanakan operasi. Ini karena ini memberikan mutu pelayanan di rumah sakit. Barangkali itu saja sebagai penyampaian saya mentor itu cukup mendukung aktualisasi ini, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marson. Dukungan Bapak sangat penting. Bagaimana Pak Fadli bisa melakukan aktualisasi ini dengan lancar dan sukses. Baik, Bapak-Ibu yang Bapak-Bapak yang saya hormati, selanjutnya kami silakan Bapak penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak. Silakan Pak, masih termute suaranya. Saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam dan salam kebajikan serta salam sehat untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati Ibu Coach kita, Ibu Insinyur Since Urianto MSI. Yang saya hormati Pak mentor kita, Bapak Marson dia ya SH MKes Sarjana Hukum Magister Kesehatan, dan Pak Ahmad Juaini sebagai host atau sebagai evaluator, dan terutama adik saya Muhammad Fadli Sahran AMD Keperawatan. Pak Fadli sehat? Ya Pak, alhamdulillah sehat Pak. Ya. Dulu tugasnya memang 6 tahun dari awal sampai akhir di sini. Iya Pak. Tugasnya dari sejak 6 tahun ke belakang sampai sekarang tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Pak. Sebelumnya sebagai tenaga kontrak daerah Pak. Iya, terangkat di sini juga. Iya Pak, alhamdulillah. Berarti memang memahami. Terus saya ingin ingin mendengarkan dari Mas Fadli, kira-kira apa sebenarnya Mas Fadli ingin optimalkan? Ya Pak, terima kasih. Di sini yang saya ingin optimalkan yaitu pelayanan keperawatan. Artinya sehingga pasien bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Karena pelayanan kesehatan ya? Iya Pak. Pelayanan kesehatan optimalkan. Memangnya sekarang itu tidak optimal? Yang di sini saya khususkan Pak untuk pada pemberian asuhan keperawatan untuk pasien preoperasi. Karena artinya pada pasien selama saya bekerja itu kurang mendapatkan edukasi tentang penyakitnya, sehingga pasien biasanya saat menjalani operasi mereka terjadi keadaan ansietas atau kecemasan Pak. Oh begitu. Memang selama ini yang mengadakan asuhan keperawatan itu berapa orang? Tiap yang tugas Pak. Biasanya yang jaga, berapa orang jumlah keseluruhannya? Yang jaga di ruangan biasanya per shift-nya 4 orang Pak. 4 sampai 5 orang. 4 orang sampai 5 orang. Jadi ada yang bertugas sebagai sirkuler, dia Pak yang menjelaskan. Iya, tentang penyakitnya, menjelang operasi. Iya Pak, sebelum operasi. Berarti bagaimana dengan TikTok yang pernah terjadi, yang viral di media sosial pada saat untuk menunggu pecah ketuban, beliau joget. Apakah ini satu asuhan keperawatan? Kalau untuk itu Pak, itu bagian asuhan kebidanan Pak, bukan keperawatan. Ya. Oh, tapi kira-kira seperti itu bisa.
Untuk sementara saya belum pernah lihat beritanya, Pak. Cuma dengar, cuma saya belum pernah lihat. Sepertinya tidak seperti itu, Pak. Sangat bertentangan, Pak, tentunya dengan Iya. asuhan keperawatan. Tapi ini kan permintaan pasien. Saya ini ingin dihibur. Jadi umpamanya saya mau operasi, terus datang adik-adik yang sebagai asuhan keperawatan untuk memberikan dukungan moral kepada saya. Tapi saya minta dong, tolong saya Anda menyanyi deh supaya saya bisa terhibur. Ya Pak, tentunya itu bisa untuk mengatasi kecemasan, tapi artinya dalam batasan, tidak mengganggu pasien lain dan kenyamanan dalam pelaksanaan keperawatan, Pak. Oh gitu. Iya. Begitu. Saya tunggu. Sekarang saya ingin dulu berikan penjelasan kepada saya apa yang dimaksud dengan asuhan keperawatan ini. Ya Pak, terima kasih. Asuhan keperawatan yaitu pemberian pelayanan keperawatan pada pasien untuk mengatasi segala keluhan pasien, Pak. Dimulai dari pengkajian, kemudian diagnosis keperawatan, kemudian intervensi atau menyusun rancangan apa kegiatan yang kita lakukan, kemudian kita implementasikan dari intervensi tersebut, kemudian kita evaluasi dan dokumentasikan kegiatan kita, Pak. Dokumentasikan, bisa dokumentasikan kegiatan itu. Ada nanti. Iya, melalui pencatatan pada status pasien, Pak. Iya, tapi ada bisa dokumentasikan. Iya, bisa. Cara kalian memberikan dukungan kepada pasien pre-operasi ini. Untuk di catatan status pasien, kita cuma ada di checklist begitu, Pak, yang untuk bagian asuhan keperawatan itu, Pak. Gitu. Checklist tindakan. Terus sekarang saya masih bingung karena untuk mengukur ini optimal atau tidak optimal ini kan harus menggunakan suatu media atau menggunakan parameter. Apa yang Anda gunakan untuk melihat bahwa asuhan keperawatan ini sudah optimal? Ya Pak, di sini kan yang saya angkat itu kurang optimalnya pemberian asuhan keperawatan, yaitu yang dilakukan oleh perawat. Jadi maksud saya dari penerapan SOP itu, Pak, saya maksud agar perawat menerapkan apa yang telah ada di SOP begitu, Pak, sehingga sesuai. Karena selama ini kan biasanya pasien masuk cuman diterima begitu saja. Misalnya bilang, Pak, silahkan menunggu sebentar. Tidak ditanyakan keluhan apa untuk mengatasi kecemasannya begitu, Pak. Atau karena dia pikir bukan tugasnya, itu tugasnya dokter. Untuk asuhan keperawatan tentunya semua tugas perawat, Pak. Cuman ya. Jadi kira-kira Anda yakin menggunakan kata optimalisasi ini pas untuk perawat kalian? Atau tidak ada kata-kata lain? Untuk kata-katanya saya yakin, Pak, karena belum optimal artinya belum kan sesuai umum. Standar. Nah, sesuai standar. Itu bayangkan tidak sesuai standar. Parameter atau ukuran apa yang Anda gunakan bahwa ini kurang standar, ini belum meningkat, ini sudah meningkat. Nah iya Pak, dari itu makanya tadi yang pertama kan saya tanyakan ke kepala ruangan tentang SOP asuhan keperawatan preoperasi. Kepala ruangannya menjawabnya belum ada, makanya saya berani mengangkat itu, sehingga dalam kegiatannya saya akan mengusulkan pembuatan SOP untuk itu sebagai standar atau pedoman perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Sehingga jika perawat melakukan asuhan keperawatan sudah sesuai dengan SOP, maka itu Pak sudah optimal. Ya, itu menjadi acuan saya, Pak. Coba seandainya Anda menjadi perawat yang sudah lama bekerja, yang sudah ASN, terus tiba-tiba saya baru diangkat sebagai calon ASN, saya langsung katakan sama Pak Fadli, oh Pak Fadli, bahaya kami ini tidak optimal dalam bekerja. Saya akan mencoba mengoptimalisasikan pemberian asuhan keperawatan yang kamu sudah lakukan seperti ini. Kira-kira apa tanggapan Pak Fadli? Maaf Pak, bagaimana tadi Pak? Saya kurang bisa menanggapi. Umpamanya sekarang Pak Fadli itu anggaplah Pak Fadli ini jadi perawat yang sudah lama di situ. Oh iya Pak, ya. Ya, sudah lama, terus Pak Fadli datang, baru diangkat sebagai ASN. Yang lama itu sudah ASN. Ya. Datanglah Pak Fadli datang. Melihat, oh cara kerja kalian ini tidak bagus. Tidak optimal. Saya harus optimalkan kalian. Kira-kira kalau Pak Fadli jadi orang itu marah tidak?
Ya tentunya marah Pak. Cuma di sini saya anggap itu perawat saya sendiri Pak juga. Jadi Oh gitu. sehingga Jadi ya Anda sendiri yang mau mengoptimalkan diri Anda. Iya, Bagaimana cara Anda mengukur kalau diri sendiri? artinya diri dan sejawat lainnya Pak. Sehingga dengan adanya SOP kita ada pedoman. Ya, tidak. dalam Kata-kata optimalisasi saja, kata optimal. Apakah Anda setuju kalau saya katakan Anda tidak optimal? Iya Pak. Saya tentunya kita kurang setuju Pak. Iya. Coba nanti konsultasi dengan coach, mungkin ada bahasa bagus. Oh iya Pak. Karena Siap Pak. optimal ini dia masih bersifat umum dan susah diukur. Tapi kalau kata resep kan optimal itu kan memperbaiki boleh, meningkatkan boleh, menata boleh, segala banyak kata-kata yang sama artinya dengan optimalisasi. Cuma Mungkin kalau peningkatan lebih cocok Peningkatan Pak ya. bisa Pak. ya, cocok sudah itu. Peningkatan asuhan pemberian. keperawatan. Ya, Peningkatan jadi kita ingin pemberian. meningkatkan. Jadi kalau kita manusia bilang, oh ya, pelayan kamu ini saya ingin tingkatkan. Oh senang kita, alhamdulillah. Berarti ada orang yang ingin meningkatkan. Oh kamu ini tidak optimal, saya optimalkan. Marah loh, karena bahasa optimal ini memang agak sedikit untuk kita orang Indonesia Timur, ya Pak Mentor ya, untuk kita orang Indonesia Timur masih tersinggung kalau dibilang belum optimal. Ya. Ya siap Pak. Tapi Terima saya kasih Pak. tidak merubah isi, tapi memang hanya kata optimal saja saya ingin carikan jalan yang terbaik, karena saya dengan Ibu Coach ini mencoba bagaimana kalian itu judul kalian itu indah dan apabila dibaca orang nyaman gitu, dan orang juga yang membacanya juga nyaman, dan kalian juga mengaktualisasikan juga kepada orang yang menerima juga nyaman. Jadi kerja kan tujuan daripada rancangan aktualisasi itu bagaimana nilai-nilai dasar ASN itu ada harmonisnya, itu bisa kalian terapkan pada saat Anda bekerja. Nah, tapi bagaimana kalau sudah ada yang tersinggung di dalam situ? Ya Pak Fadli ya? Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi supaya kelihatan inovasinya kalau perbaikan. Kalau perbaikan itu ukurannya bagus, dari yang tidak baik menjadi baik, jelas ukurannya. Umpamanya tidak baik itu 5, 10 baik, jelas. Dari 5 naik ke 10 berarti dia baik. Tapi kalau optimalisasi ya ada ukurannya. Susah untuk mengukurnya. Pakai apa parameternya, susah. Terus juga saya berharap apakah itu Google Form itu adalah inovasi dari Fadli atau memang sudah ada? Rencananya pada jadwal kegiatan yang saya akan membuatnya Pak, di jadwal di minggu terakhir Pak. Dievaluasi. Itu memang inovasi. Iya, saya yang buat insya Allah Pak. Nah, itu yang inovasi itu berarti memang peningkatan pemberian asuhan keperawatan melalui Google Form. Jadi kelihatan inovasi Anda. Oh, siap. Google Form pada pasien. Jadi ada melaluinya. Jadi orang baru mau tahu, berarti peningkatan asuhan keperawatan itu melalui Google Form. Dibuka sudah Google Formnya. Oh ini Google Form. Jadi ada kelihatan inovasinya di dalam situ. Susah-susah kau buat itu Google Form, tapi kau tidak tampilkan di judul. Bagaimana? Siap Pak. Boleh? Google Form itu nanti Pak berisi pertanyaan-pertanyaan saja Pak, misalnya. Oh bisa pertanyaan, bukan suatu aplikasi begitu? Bukan Pak, untuk mengukur apakah perawat. Oh, misalnya, saya kira Google Form itu sebagai ada aplikasi. Kalau umpamanya kita sudah masuk di Google Form itu, berarti dengan otomatis apabila kita ingin mengetahui bahwa pasien ini senang atau tidak atau bahagia tidak seperti bukan itu. Pak, ya itu seperti kuesioner begitu Pak. Ya, pretest dan posttest saja itu Pak. Iya Pak. Ya nama kerennya saja ya. Iya, nama kerennya saja Google Form. Lebih mudah untuk didistribusikan Pak lewat WhatsApp bisa. Didistribusikan WhatsApp. Kuesioner itu saja Pak, kuesioner. Oke, jadi bagus sudah tadi menurut Ibu Mentor, nanti silakan Ibu Mentor bahwa pemberian asuhan itu supaya mudah mengukurnya. Karena aktualisasi ini intinya adalah bagaimana kita bisa melihat Anda mengukur semua kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan yang Anda lakukan, ada ukurannya, bisa kita melihat. Kalau dia kurang baik, baik. Kalau dia kurang baik 5, baik 6. Jadi ada, kalau optimalisasi kita tidak bisa mengukurnya. Oke, mudah-mudahan itu saja.
Pak Fadli, terakhir, Pak. bukan terakhir, saya ingin tahu apa sih sebenarnya harapan-harapan Pak Fadli dalam rangka pemberian asuhan keperawatan ini kepada pasien preoperasi mendatang atau sebulan mendatang ataupun mungkin jangka panjangnya. Ya Pak, terima kasih ya. Harapan saya setelah terjadinya peningkatan asuhan keperawatan, yaitu pelayanan di rumah sakit menjadi meningkat Pak. Artinya mutu pelayanan di rumah sakit menjadi meningkat, kemudian keluhan-keluhan pasien teratasi dan pasien merasa puas atas pelayanan yang diberikan di rumah sakit, sehingga rumah sakit tersebut, rumah sakit Trikora menjadi ya rumah sakit pilihan masyarakat Pak. Ya, jadi bukan berarti kalau saya datang yang tadinya saya cuma penyakit gatal-gatal, begitu masuk di Trikora pulang kemarin sudah jadi jantungan. Iya. Iya Pak. Itu harapannya atau tidak? Tidak Pak, tentunya. Harapannya kita penyakit jantung pulang sudah. Ya. Diharapkan pasien tidak datang kembali lagi Pak. Oh, tidak datang kembali lagi. Terus Pak Fadli ini orang asli Salahkan. Ya asli Pak, lahir di sini, sekolah di sini dan ya besar Orang tua di sini, situ. Pak. Orang tua di sini. Berarti jangka panjangnya sampai pensiun Pak Fadli masih tetap di rumah sakit ya? Iya insya Allah Pak. Insya Allah. Pak Mentor dicatat. Jangan-jangan karena dia sudah merasa berhasil dia pindah ke provinsi. Karena alasan mau kuliah, karena alasan mau ini pindah di provinsi. Ya, kalau beliau mengajukan pindah, putar kembali ini video. Ya, Pak Fadli, tunggu kita dengan Ibu ke situ. Ya, kita ingin melihat, kita langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Trikora. Saya mau lihat bagaimana keperawatan itu memberikan kenyamanan bagi mereka yang datang berobat. Bisa jadi saya dengan Ibu menyamar sebagai pasien dan kita akan rekam. Apakah betul ini Pak Fadli memberikan asuhan perawatan dengan teori-teori yang begitu bagus? Iya, siap Pak. Kita buktikan. Saya kebetulan saya bekerja di ruang operasi Pak. Jadi ya sudah, kita akan buktikan. Kita akan menyamar nanti. Mudah-mudahan Pak Fadli itu hadir dan tidak mengenal muka saya nanti. Oke, terima kasih Pak Fadli, sukses selalu. Pak, makasih banyak. Mudah-mudahan Pak Fadli bisa lebih baik lagi pada saat nanti aktualisasi. Ya, Karena siap. saya lihat judul Pak Fadli ini adalah seperti judul baru, judul terbaru dari sekian saya menguji ini sudah lima kali dan 3 kabupaten. Saya lihat ini adalah masih baru asuhan. Mudah-mudahan ini bisa mewakili kelompok ini menjadi yang terbaik supaya bisa membawa nama kami Ibu Kos ini bisa terangkat, ternyata kelompok 1 bisa menjadi 1. Ya, Ya, Bu, ya. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam dan salam sehat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Pak. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati, terima kasih untuk Ibu Bapak penguji, terima kasih untuk Pak Mentor, Pak Marson, Terima kasih. dan terima kasih. untuk Pak Fadli, saran Ya, masukan Bu. perbaikan tadi mohon diperbaiki. Ya Bu, sudah. Dan untuk Pak Ahmad, terima kasih Pak sudah mendampingi kami selama dari pagi sampai sore hari ini. Terima kasih sudah 10 peserta dan juga Bapak penguji, terima kasih Pak sudah Sama-sama. menguji, memberi masukan saran perbaikan untuk 10 coach kami. Baik Terima kasih. Bapak-bapak Dan yang saya minta maaf hormati. loh Bu Kos, minta maaf. Iya. Semuanya barangkali saya lancang untuk merubah-rubah, saya bukan berarti berubah. Tidak apa-apa, justru Biar inilah saja. waktunya Pak. Ini Oh, iya, waktunya. terima kasih banyak Iya, karena baik. Belum Dan aktualisasi. Maafkan mantap. saya Bunda. Ya, Terima kasih, oke. Bunda. Terima kasih Pak, masukan dan Sama-sama. koreksinya sangat membangun. Baik Bapak-bapak Amin. yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan ke Dadah, Pak Fadli. host. Baik, Terima kasih semuanya. terima kasih Ibu Stince selaku coach dan juga moderator pada forum ujian sore hari ini. Selamat ya Pak Fadli sudah menyelesaikan Ya, terima kasih Pak. proses ujiannya. Jangan silakan nanti melakukan perbaikan, koreksi Ya. atas saran dan masukan dari Pak penguji. Terima kasih banyak Pak Marson, Biatan, dan atas waktunya mendampingi. Ya. Saya kira bukan cuma di kelompok satu, Pak Marson mendampingi di Belum selesai, kelompok-kelompok belum yang selesai. lain juga mendampingi Pak ya, cukup banyak anak-anak bimbingannya ini yang didampingi dari pagi sampai sore hari.
Kebetulan karena Pak Fadli merupakan peserta yang ke-10 atau yang terakhir, maka sekalian juga kita tutup forum ujian kita di sore hari ini. Saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Penguji, Pak Dr. Andes Titwanmu, MSI, luar biasa. Beliau sudah secara maraton dari tadi pagi sampai sore hari ini melakukan kritik, saran, dan masukan kepada para peserta. Luar biasa masukan-masukan dari Pak Penguji dan tentunya akan sangat bermanfaat. Terima kasih banyak juga kepada Bu Stince selaku coach mendampingi para peserta sudah dalam 1 minggu terakhir ini secara berkelanjutan juga menghasilkan karya-karya terbaik dari mereka. Sekaligus juga kami mohon maaf dari teman-teman evaluator bila ada hal-hal yang kurang pas atau berkenan dalam proses persiapan ujian kali ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami silahkan untuk leave room kepada Pak Penguji dan juga Pak Mentor, dan selanjutnya karena permintaan dari Bu Stince tadi untuk melanjutkan arahan sedikit. Iya. Oh iya, kita jeda dulu untuk peregangan. Masuk di room besar. Room saya tidak tutup. Oke, Nanti silakan. saya di mana? Jadi saya pindah ke mana? Pakai ini saja, Bu. Ya, mana apa? mereka? Sudah mereka ada. yang masuk. Oh, sudah ada. Saya tinggal admin saja. Oke. Pak Ridwan, bisa live, Pak? Boleh. Ya. Tabe. Mantap. Satu orang minta izin, Bu, Ya, tidak apa-apa. Ibu Hadasa, karena sudah di tengah laut katanya. Ya, tidak apa-apa. Mau balik ulang habis solar nanti. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.